Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Baik sahabat Aika sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali pada kajian tematik pada Jumat, di mana pada 2 pekan yang lalu kita tidak ada siaran karena lagi banyak kegiatan dan juga awal-awal PPKM. Jadi mohon maaf, 2 pekan kita tidak siaran Aika lagi ya, karena memang kondisi PPKM ini menyulitkan kita untuk koordinasi dengan para narasumber untuk mengisi kajian pada Jumat. Ditambah lagi ada UAS dan juga ada akreditasi KTF ya kemarin. Mudah-mudahan semuanya diberikan hasil yang maksimal sesuai harapan kita bersama-sama. Baik sahabat Eka sekalian, masih di era PPKM, era pandemi. Jadi masih saya kembali yang membawakan tema-tema kajian, karena memang para pematerinya ya agak susah juga ya kalau masa ini. Karena kalau TikTok atau kajian tanya jawabnya via Zoom juga kadang nggak enak juga sih. Kadang ngomong apa ke materi, kita ngomong apa juga tidak terlalu jelas, karena mungkin keterbatasan bandwidth, keterbatasan jaringan, alat-alat yang kita miliki juga masih terbatas. Jadi ya seperti inilah. Ya seperti biasa, stay at home, don't go anywhere. Selalu jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Itu adalah salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Nah, seperti beberapa hari yang lalu ya, pernah kita singgung bahwa salah satu visi keilmuan yang kita emban adalah Islamic Technopreneur. Nah, di situ ada 3 rumusan konsep keilmuan yang perlu kita pahami, yaitu rumusan keilmuan keislaman, rumusan tentang sains dan teknologi, dan yang ketiga rumusan tentang entrepreneur. Nah, di sini LVPIK lebih kepada bagaimana penggalian konsep-konsep dasar pengembangan keilmuan Islam. Ini ya. Tapi juga berbicara keilmuan Islam, ya kita juga tidak bisa lepas dari sumber utama, yaitu faraqtuhu amroini minkum Quran wa sunnati. Dan dulu Rasulullah pernah bersabda seperti itu ya. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, di mana jika suatu saat nanti ada masalah, farudduhu ilallahi wa rasulih, gitu kan, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, beberapa muhadis mengartikan bahwa ya kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah makbulah dalam pandangan Muhammadiyah ya. Nah, maka berbicara sunnah-sunnah makbulah itu berbicara kontekstualisasi hadis. Jadi bagaimana kita memahami hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbicara hadis itu cukup panjang luas ya. Dulu pernah dibahas oleh Pak Ustadz Yuhri Soeharto. Itu ada ilmu diroyah, ada ilmu riwayah, ya pokoknya ilmu-ilmu yang banyak diceritakan dalam ilmu atau ulumul hadis. Nah, teman-teman sahabat Aika sekalian dari 4 fakultas, namanya kalau belajar hadis juga cukup memakan waktu yang banyak lah ya. Tidak cukup 1 semester bisa mengerti hadis itu kayak gimana. Tapi sekali lagi, umat Islam itu di masa era pandemi, di masa era digital itu juga harus mengerti hadis. Karena kalau kita tidak mengerti hadis, lama-lama nanti rawahunya menjadi medsos. Karena ada kabar-kabar dikit dikutip dari media sosial kita percaya. Ada kabar-kabar apa lagi dikutip di laman TikTok atau laman IG, kita langsung percaya tanpa bisa mengetahui apakah itu bersumber dari hadis atau bukan. Kalau hadis juga
apakah itu hadisnya sahih atau enggak. Karena kalau dahulu ada 4 atau 7 atau 9 imam besar yang meriwayatkan hadis, ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Imam Malik, Imam Darim dan sebagainya. Ya sekarang imamnya bergeser menjadi Syaikhu Imam Al-Gogoliyah, jadi Syaikhu Imam Al-Instagramiyah, Al-Facebookiyah, nah, At-TikTokiyah sekarang, dan setelah lagi YouTube wal streamingiyah. Nah, itu menjadi riwayat apa? Riwayat hadis di era digital ini. Kadang juga kita hanya melihat di YouTube, hanya melihat di IG, langsung kita percayai ini sebuah hadis. Ya, ngopi dulu ya, kan ini di rumah ya kajiannya. Nih, influenza nih. Jadi kali ini kajian di rumah ya, jadi bisa ngopi dulu lah ya. Nah, jadi secara tidak langsung tadi yang saya katakan tadi itu Saihu Al-Gogoliyah, uh, Al-Istragamiyah kan, At-Titokiyah kan, dan juga Al-YouTube wal streamingiyah itu bisa menjadi muhadis-muhadis baru, bisa menjadi para pemberi kabar baru di tengah era digital ini. Kadang dia menjadi sumber inspirasi, kadang dia menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Tapi masalahnya adalah apakah itu disandarkan pada sunnah-sunnah makbulah, pada hadis-hadis mutawatir atau tidak? Nah, itu masalahnya. Kalau hanya menyampaikan kabar, ya to inform, atau dalam istilah komunikasi hanya menyampaikan pesan saja, retriever message to to communication, ya 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 hanya sebuah kabar, apakah itu benar atau enggak. Sementara patokan kebenaran itu ya hanya Al-Quran dan sunnah-sunnah makbulah dalam pandangan Muhammadiyah kan seperti itu. Nah, maka sekali lagi teman-teman, sahabat Aika sekalian, wajib memahami kontekstualisasi hadis untuk mengcounter apakah berita yang disampaikan di Google, berita yang disampaikan di YouTube, di Instagram, di TikTok, ataupun di Twitter dan laman-laman media sosial lainnya itu bisa merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad. Nah, tema kajian kita hari ini kita akan tutorial ya. Tutorial kumaha cara mencari hadis yang baik, cara mencari hadis yang benar. Ada 4 atau mungkin 5 program hadis yang bisa kita jadikan rujukan untuk mencari referensi hadis. Ada Maktabah Samilah, ada Lidwa Software Hadis yang dulunya itu Kutubut Tis'ah versi bahasa Arab murni. Sekarang Lidwa dikembangkan di App Store juga ada. Lidwa Pustaka Hadis 9 Imam, dalam versi desktop juga ada Lidwa Studi Pustaka Hadis, tapi yang saya cari di sini adalah menggunakan Hadis Soft. Kenapa Hadis Soft? Maklum gratisan. Kalau Lidwa itu berbayar ya, sewa sifatnya per 6 bulan, per 12 bulan itu beda harganya, tapi insya Allah semuanya juga sama. Maktabah Samilah juga bisa dipakai referensi untuk mencari hadis, tapi itu biasanya terkendala di sistem operasi Windows-nya. Kalau dipaksakan di Windows 10 agak-agak sedikit rekayasa genetika lah ya, agar program itu bisa jalan. Karena kan Maktabah Samilah itu dirancang untuk untuk Windows 7, atau maksud enaknya di Windows 2000 NT atau di Windows 98. Itu kan itu program cukup lama. Jadi kalau dipaksakan di Windows 10, kalau di Windows 11 agak-agak repot, harus ada rekayasa genetika sedikit. Maka pada hari ini saya hanya menggunakan Hadis Soft sebagai referensi kita untuk mencari hadis tutorialnya. Tapi sebetulnya pada prinsipnya sama. Dari mana Hadis Soft ini didapat nanti ya, di link YouTube IKWM Bandung ini kita sertakan
dari mana sumber hadis soft ini agar bisa didownload oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman sahabat Aika sekalian juga perlu memahami ini, apalagi sahabat Aika yang dari jurusan apa, jurusan FAI, Fakultas Agama Islam. Wah, wajib tahu cara seperti ini. Kok mau di kalau ahwal sasiah ini menjadi apa, makanan sehari-hari hadis seperti ini. Nah, nanti di deskripsi link YouTube-nya ya akan disertakan link tautan agar bisa di-download dan diinstal di apa di Windows teman-teman semua. Ini saya menggunakan Windows 10 ya. Windows 10 bit 64. Alhamdulillah lancar di bit 64. Kalau di bit 32 agak sedikit cek gitu lah. Tidak begitu lancar ya transisi dari apa dari ininya. Nah, ini saya menggunakan Windows 10 64, alhamdulillah lancar. Nah, tema kita hari ini kita adalah tutorial bagaimana mencari hadis dari sumbernya asli. Tentunya nanti kalau teman-teman punya kitab Kutubut Tis'ah, Sahih Bukhari yang asli itu lebih baik ya. Apalagi Fathul Bari ya, sampai ke 8-9 jilid itu lebih bagus lagi. Karena Fathul Bari itu adalah syarah atau penjelasan dari hadis-hadis Imam Bukhari. Ya kalau punya kitabnya sih bagus, alhamdulillah, lebih enak, lebih yakin percaya. Tapi kalau tidak ada kitabnya ya wayahna lah, pakai digital lah ya, insya Allah. Ini sudah ditahkim oleh Asosiasi Jurusan Ilmu Tafsir dan Hadis UINSA Indonesia. Ya, ini sudah diteliti. Jadi ya untuk urusan ini bisa digunakan lah ya untuk urusan taktis. Tapi kalau buat referensi menulis jurnal ya harus dipertimbangkan. Karena kalau nulis jurnal ya harus dari kitab aslinya ya. Nah, pertama ini adalah bagan dasar atau mungkin saya keluar dulu deh lah. Nah, oke. Pertama seperti ini caranya. Ini karena saya sudah install ya, sudah installnya. Di sini hadis soft, diklik saja hadis softnya, tunggu beberapa menit. Lamanya loading tergantung internet dan laptop juga ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini nanti perbesar. Ini menu-menu yang ada di dalam hadis soft. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai dan sebagainya. Kalau kita mau to the point saja, saya mau langsung ke Muslim, tinggal klik saja Muslimnya. Nah, muncul. Nanti teman-teman tinggal cari mau hadis nomor berapa, mau kita ini gitu kan, umpamanya Muslim hadis nomor 300 maunya. Tinggal klik di atas di sini ya. Tinggal klik 300. Lalu entre. Nah, entre saja. Tes. Nah, muncullah hadis Sahih Muslim nomor 300. Nah, ini bahasanya wa hadatsana Muhammad Ahmad bin Abi Khalkan Hasanah dan seterusnya. Terus Samina Jabirin an Abdullahi Yaqul ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam nabiyya da'watan qad da'a biha fi ummati wa khabattu da'wati syafa'atun li ummati yaum. Nah, seperti gini ya. Gini. Nah, di sini ini terjemahnya. Kalau kita juga mau cari hayang nyaho ye Imam Bukhari hadisnya. Hadis nomor berapa mau kita cari umpamanya hadis nomor 1 gitu kan atau hadis nomor 30. Tinggal klik 30 di sini. Muncul di sini. Karena kalau hadis itu di nomor ya, hadis itu di nomor. Bukhari itu semuanya ada 708 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi kita tinggal klik nomornya saja. Ini kan nomor 30. Juga sama. Kalau ingin Malik, Muwatta Malik, Imam Malik, tinggal klik juga saya Malik. Nah, ini 1500. Tinggal klik saja nomor berapa, misalnya nomor 871. Nah, tinggal di enter. Nah, keluar. Juga sama Musnad Ahmad. Juga sama, dia meriwayatkan sebuah hadis. Tinggal diklik saja. Jadi menu pertama dalam penjelasan hadis ini adalah ya
Pokoknya kalau ingin mencari nomor, tinggal klik saja. Ada Bukhari, Muslim, ada Abu Daud, ada Ibnu Majah, ada Nasai, dan seterusnya. Ini bisa kawan-kawan klik, dan untuk berubah nomor di sini ya, tinggal diklik nomor berapa sih yang diperlukan. Ya, nomor 670, pokoknya tinggal diklik saja. Muncullah hadisnya. Ini hadisnya, ini terjemahnya. Hadis ini ada di kitab mana aslinya? Ada di ini. Nah, di kitab ini, Musnad 10 sahabat yang jangan masuk surga. Nah, kalau kita klik ke Bukhari, kita nomor 45, umpamanya diklik hadisnya juga sama. Ini ada kitab mana kalau di Imam Bukhari? Hadis nomor 45 ini, kalau teman-teman kebetulan punya Sahih Bukhari aslinya dari Dar Kutub Kaironya, hayang dicek, ieu software teh bener henteu gitunya. Aya di mana ieu hadis teh? Aya di kitab Bukhari, bab kitab Imam, bab mengiringi jenazah bagian dari imam. Cari saja di kitab iman. Kalau Bukhari lebih gampang ya, karena lebih familiar, karena kita lebih sering mengenal Imam Bukhari daripada imam yang lain ya. Punya banyak juga periwayat hadis. Aduh, haus oge nya. Ngopi heula nya, kumaha izin kopi. Nah, sahabat Aika sekalian, juga sama. Kalau kita ingin di Muslim kan, klik Muslimnya. Kita cari hadis nomor berapa sih yang ingin di Muslim? Kata hadis nomor 4302 hiji, kan di sini 5000 ya. Tinggal enter. Nah, si hadis ini ada di bab mana? Ada di kitab keutamaan. Nah, uban Rasulullah dan salam. Nah, seperti itu. Jadi cara pertama mengenal program Hadisop ini adalah langsung ke menu utama seperti ini ya. Nah, ini ada semua di sini. Tinggal klik saja. Seperti itu, kawan-kawan. Menu pertama, trik pertama memahami hadis soft ini adalah langsung klik saja di kitab-kitab ini, lalu diklik angkanya ada di nomor berapa. Ini Ustaz Ahmad. Kita mau ketik hadis nomor 500, tinggal diklik lalu enter deh. Keluar hadisnya. Ada di Musnad 10 masuk jam 9 seterusnya. Kita tutorial lagi ya. Ini contohnya kita mendapatkan sebuah artikel ya dari Google ini. Dari Syekhu Al-Gogoliyah. Nah, ini menjadi salah satu imam di era digital ya. Teman-teman milenial pasti mengenal Syekh Ahmad bin Gogoliyah ya. Kita cari aja deh apa saum Arafah ya. Umpamanya seperti ini. Ini banyak kan ya. Saum Arafah nih ya. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah saum Arafah ya. Nah, ada hadis nih. Ini ya, ada hadis nih ya. Nah, ini ada hadis nih dari penulis siapa ini? Muslim or ID Muhammad Abdul Saukal MSC yang nulisnya. Dia menulis dan mengutip sebuah hadis. Puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura sebelum Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Dia menulis hadis menyadarkan di Muslim nomor 1162. Apakah benar ini hadis seperti ini? Kita lihat di program hadis tadi, teman-teman. Dan juga ada nih dari dia juga mengutip hadis ini ya. Nah, ini ya dari Ummu Fadil, seorang bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi. Sebagian mereka mengatakan beliau berpuasa, sebagian lain mengatakan beliau tidak berpuasa. Maka Ummu Fadil mengirimkan semangkok susu kepada beliau. Lalu beliau sedang berhenti di atas unta, beliau makan, beliau minumnya. Nah, juga hadis lainnya. Ini hadis-hadis tentang saum Arafah. Nah, kita cek ya.
apakah benar ini di hadis Muslim nomor 1162? Nah, cara mengeceknya kembali lagi ke kitab hadis ini, cari Muslim nomor seberapa? Teteh lupa lagi. Aduh, 1162. Kita ketik di sini 1162. Kita ketik di sini. Ini kita akurkan di sini 1162, di sini Sahih apa? Muslim, di sini juga Muslim ya, ini Muslim 1162. Kita cek. Oh, di sini tidak cocok ya. Tidak apa, beda di sini ya hadisnya. Di sini malah tentang sholat, bukan tentang puasa Arafah. Kita cari lagi yang lain. Ini bisa jadi kemungkinannya yang si penulisnya salah mencantumkan referensi, atau memang updating dari sistem hadis shop ini berbeda dengan kutubus kitab Muslim yang aslinya, versi cetaknya. Ini berbeda dua kemungkinan. Tapi kita akan cek lagi dengan cara yang lain. Jangan khawatir. Kita cari lagi. Ini hadis Bukhari 1988. Kita akurkan ya. Bukhari 1988. Cek lagi di sini Bukhari berapa? 1988. Beda lagi. Oke, ternyata beda. Lalu bagaimana kita akan beda ya, ini beda. Tapi nggak apa-apa, kita akan cross check lagi. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah kabar bahwa puasa Arafah itu, katakanlah ya, di media sosial kita mendapatkan seperti ini ya. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan saya akan datang. Oh, kita mendapatkan kabar ini dari Syekh Al-Instagramiyah ya, dari postingan Instagram. Kita akan mengecek bagaimana sih kedudukan tentang hadis puasa Arafah. Tadi sudah kita cek dengan pencarian nomor, ternyata tidak tepat. Maka Anda masuk ke menu ini, klik ini. Jangan lupa kalau centang ininya, kalau ini artinya kalau berubah warna itu sudah dicentang. Lalu kita cari di sini ya. Saum Arafah. Ketik saja di sini saum Arafah, lalu enter lagi. Tidak ada saum Arafah, lihat di sini lo, berarti diganti katanya menjadi puasa Arafah. Di sini 00000, kita cek di ini. Nah, ternyata ada kecocokan ya di sini, lihat kawan-kawan sekalian. Nah, di sini ya. Nabi SAW buka puasa di Arafah dan Ummul Fadil mengirimkan susu kepada dia, lalu beliau meminumnya. Dalam bab ini ada juga riwayat dari Abu Haris, Abu Nu'man, hadis merupakan hadis Hasan Sahih. Tuh kan, langsung dijelasin sama ininya bahwa hadisnya itu Hasan Sahih. Hadis ini hampir mirip dengan yang ini ya, yang ini nih, yang ini ya, yang ini. Bukan, maaf, yang ini. Ya, Ummul Fadil ya. Ummul Fadl hampir sama dengan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ya ada Ummul Fadl sama menceritakan. Di sini redaksi hadisnya panjang banget. Nah, diriwayatkan dari Umar bahwa beliau berkata, saya telah melaksanakan haji bersama Nabi. Sedangkan beliau tidak berpuasa di Arafah. Saya juga pernah berhaji bersama Abu Bakar.
dia juga tidak puasa Arafah, pernah juga bersama Umar dan tidak berpuasa. Demikian juga halnya bersama Utsman dan juga tidak berpuasa. Juga diamalkan oleh kebanyakan para ulama, mereka mensunahkan untuk tidak berpuasa di Arafah supaya kuat untuk berdoa, dan sebagai ulama juga ada yang berpuasa Arafah ketika berada di Arafah. Jadi konteksnya itu Nabi Muhammad tidak puasa Arafah karena posisi sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, gitu ya konteksnya. Nah, lalu kita lihat juga hadis yang lain. Nah, juga sama ya. Nah, ini Sunan At-Tirmidzi 682. Nah, ini ya, Sunan At-Tirmidzi 682. Oke. Nah, kita lihat dulu ini tentang ini ya, hadis ini. Tapi kita belum menemukan nih hadis ini ya. Belum menemukan redaksi hadis ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan cari lagi pencariannya. Oh, tidak ada. Nah, kawan-kawan, ternyata ketemu juga. Ini ya. Ketemu juga nih. Di sini disebutkan bahwa puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosanya akan datang. Ya, ini ya. Somu yaumil Arafah astasibu alallahi an yukafirul sanatul lati qablahu wa sanatul lati ba'dahu. Nah, dia puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosanya akan datang. Dari manakah sumber hadisnya? Di sini didapat dari Musnad Ahmad. Nah, dia kitab Ahmad ya. Dan di sini Afan atau nah, ini Aisyah menceritakan, dan di sini Aisyah disuruh berbuka kan. Puasa Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, maka sudah ketemu nih hadis yang ditulis oleh siapa? Oleh Muhammad Abdul Tausikal dalam situs Muslim RID. Dia mengutip hadis ini, dan ternyata kita temukan hadis ini dari kitab Musnad Ahmad. Saya belum kepada ini ya, belum kepada tutorial yang kedua tentang bagaimana mentahris hadisnya. Tapi kita hanya bisa menemukan dulu. Baru ketemu ini, tapi di sini beda hadis. Nah, kalau sudah ketemu hadisnya, teman-teman klik di sini. Nih, lihat nih, ada daftar hadis, ada hadis serupa. Kayaknya kelihatan sama foto saya nih. Bentar, saya ubah dulu ini video capture-nya. Nah, saya pindahin dulu ke bawah nih fotonya. Nah, kayaknya kelihatan nih. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal sini, sahabat Eka sekalian. Maka kalau sudah ketemu satu hadis tentang ini, bisa diklik di sini. Hadis yang serupa, cari hadis serupa, klik. Oh, tidak ada. Tidak ada hadis serupa, maka rubahlah pencarian. Kita cari Arafah. Oh, kalau kata gantinya kita cari ke Arafah, maka hadisnya banyak lagi nih. Ada 626 hadis yang menceritakan tentang Arafah. Kita langsung cek saja satu persatu. Cara mau ceknya ke sini saja. Cari lagi. Cari lagi.
Banyak yang bukan ini yang kita maksud. Kita mencari hadis saum Arafah. Kita cari lagi. Belum juga ketemu. Bukan ini yang kita maksud. Kita cari hadis saum Arafah. Bukan ini. Waduh, banyak juga ya, 600. Kita klik saja terus. Kita cari lagi. Bukan ini ya. Kita terus sampai ketemu redaksi yang menyatakan puasa Arafah itu menghapuskan dosa. Terus belum ketemu. Oke, masih belum ketemu juga. Nah, ini ya. Dan juga hadis yang ini hampir sama ya dengan tadi ya. Dan ini hadis yang ini maknanya hampir sama dengan ini nih. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh ini ya, Ummul Fadl, membahas tentang keraguan puasa Arafah. Nah, gitu ya. Jadi banyak juga ternyata di sini. Kita cari lagi. Belum ketemu juga. Belum ketemu juga. Kita cari terus sampai ketemu tentang puasa Arafah. Oh, belum. Ini ada 600 hadis ya. Belum juga ketemu. Oke. Kita ubah metode pencariannya. Kita kliknya yang muslimnya saja. Kita cari Arafah. Nah, tadi kan terlalu banyak ya, tentang Arafah ini. Sementara di sini penulis mengatakan saum Arafah ini hadis riwayat Muslim ya, nomor 1162. Nah, metodenya kita ganti. Kalau tadi kan diklik semua nih gini. Sekarang hilangkan yang diklik Muslimnya saja. Ininya masih Arafah. Kita enter lagi. Nah, di sini ada 47 hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bicara tentang hari Arafah. Kita akan cek satu persatu. Oke, terus lihat lagi. Belum ya, belum ketemu lagi. Nah, ini ya, Ummul Fadl ya. Nah, ini Maula bin Abbas dari Ummul Fadl bin Al-Haris, bahwa orang-orang bertengkar di dekat tentang puasa Rasulullah di hari Arafah. Sebagian mereka mengatakan beliau puasa dan sebagian lagi mengatakan tidak. Lalu kukirimkan kepada beliau sejak itu saat itu beliau sedang berada di atas
unta di Arafah dan beliau pun meminumnya. Nah, jadi ya apa? Ya Rasulullah tidak berpuasa karena dia sedang wukuf di Arafah. Nah, ini ya. Kalau hadis yang ini nih, yang Ummul Fadl yang ini ya, ini sudah diketemukan di Bukhari tadi ya, udah kita cross check, maka hadis ini sahih ya, ini bisa bisa digunakan ya. Nah, bukan sahih, hadis ini bisa kita ketemukan dulu, nanti kita cek kesahihannya. Oke, kita lihat kawan-kawan sekalian. Di sini berarti Sahih Muslim nomor 1894 yang menceritakan Rasul apakah puasa nggak sih di hari Arafah, dari Ummul Fadl. Kalau di sini ditulisnya Muslim 1124. Di hadis shop ini Muslim 1894 ya. Bisa ada perbedaan nomor, tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat juga di sini Bukhari 1989 nih. Bukhari 19. Nah ini. Nah kalau kita klik di sini ya, ini hadis hadis Muslim ya nomor 1894 yang menceritakan apakah Rasul puasa enggak di hari Arafah. Kalau kita cek di sini hadis serupa nih muncul. Ternyata hadis yang ini ya tentang Mufaddal ini diceritakan juga di Bukhari 1551, di Bukhari 1852, di Muslim 18. Orang cek Sahih Bukhari 1551. Nah, sama juga kan Ummul Fadl bin Haris. Orang-orang itu tentang puasa Nabi SAW di hari Arafah. Sebagian dari mereka mengatakan beliau berpuasa lebih lagi. Mereka tidak lalu putusnya seorang membawa segelas susu ketika beliau sedang wukuf, maka beliau meminumnya. Jadi tidak ada puasa ketika sedang wukuf di Arafah. Yang ada puasa itu ya kita yang tidak wukuf di Arafah ya. Nah, jadi hadis yang ini bisa ditelusuri dari berbagai referensi hadisnya tentang Ummul Fadl. Kalau yang ini belum kita temukan, kita akan cari terus ya sampai ketemu. Oke. Lalu hadis yang sama juga ternyata diceritakan di Sunan Abu Daud nomor 2085. Orang klik saja. Nah, kita lihat juga sama tuh. Ada Ummul Al-Fadl. Nah, beberapa orang berselisih di hadapan mengenai puasa Rasulullah. Kemudian sebagian mereka mengatakan beliau berpuasa dan sebagian mereka mengatakan beliau tidak berpuasa. Kemudian Ummul Fadl mengirimkan mangkuk yang diberi susu kepada beliau, sementara beliau sedang berada di atas unta dan lalu beliau meminumnya. Artinya hadis itu berbeda redaksi, tapi maknanya sama, bahwa perdebatan di hari Arafah, apakah Rasulullah puasa enggak sih pas sedang wukuf? Nah, padahal memberikan semangkuk susu dan Rasul meminumnya, artinya Rasul tidak berpuasa. Nah, gitu ya, tidak berpuasa. Oke, kawan-kawan, sahabat Aika sekalian, hadis ini dapat kita temukan ya dengan aplikasi Hadis Soft. Dapat kita temukan. Artinya hadis ini bisa kita percayai karena diriwayatkan oleh banyak muhaddis, tidak tunggal. Oke, kembali ke pencarian. Kita akan cari lagi ini ya. Ini ya, ada 47 hadis yang menyatakan Arafah. Kita cari tentang saum Arafah. Belum. Tidak ditemukan. Oke, belum ada, belum. Oke, belum ya.
belum juga ya. Kita menemukan hadisnya. Kita cari lagi. Ya, masih juga belum ditemukan, ini masih hadis tentang tawaf. Kita klik lagi ya. Belum ditemukan juga nih. Oke, tidak ketemu juga kawan-kawan. Oke, mungkin kita cek lagi di artikel yang lain, yang lebih ini, hadis saum Arafah. Belum ya, kita belum ketemu nih. Hadis nih. Oh, sudah sama ya tadi. Oke, belum kita temukan. Kita cari lagi. Oke, belum ketemu juga. Oke, belum ada juga. Oke, belum. Mungkin kita cari lagi bahasanya. Puasa. Tidak ada juga. Klik lagi. Nih, Tirmizi malah yang ada puasa Arafah ini. Kita lihat Tirmizi ya. Oke. Nah, malah ada ini ya, melarang berpuasa di Arafah nih ya. Nah, ada sini ya. Nah, di sini diceritakan nih. Nah, di sini ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, berarti memang puasa Arafah ini di ada hadisnya. Mungkin kita belum menemukan cara menulisnya. Kita belum menemukan cara menulisnya.
Oke, kita lihat lagi. Nah, kita ketiknya pakai bahasa Arab ya, sumu yaumal arafah. Kita lihat lagi. Nah, ini ketemu ya nih. Nah, kita lihat satu persatu redaksinya ya. Di sini mulainya nih. Rasulullah SAW ditanya nih ya. Maka ya. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasanya, maka serta Rasulullah SAW marah, lalu Umar pun mengucapkan, kami rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung pada Allah dari muka Allah dan kebaikan. Kemudian beliau ditanya tentang puasa sepanjang masa, maka beliau menjawab sebenarnya tidak ada puasa dan tidak pula berbuka. Kemudian lalu ditanya lagi mengenai puasa sehari dan berbuka 2 hari. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Tidak ya. Puasa pada hari Senin, beliau menjawab, itulah hari ketika aku lahirkan dan aku diutus. Lalu bersabda puasa 3 hari setiap bulan. Dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah puasa dahar. Kemudian puasa pada Arafah. Maka beliau menjawab, puasa itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ketemu juga. Nah, gini ya. Nah, ketemu kawan-kawan. Jadi puasa Arafah itu, nah ini. Nah, kemudian puasa, beliau menjawab puasa itu akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Ternyata hadis tentang puasa Arafah yang ini yang diceritakan dalam artikel ini, hadis nomor Muslim 1162. Kalau kita cek di sini, itu adalah Muslim 1977, bukan 62. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian beliau ditanya tentang puasa pada Arafah. Beliau menjawab, puasa itu akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Oke, kita cek di kitabnya ya. Ingat-ingat ini hadisnya Muslim 1977. Kita cek di hadisnya Muslim 1977. Entre. Nah, sama ya ada. Nah, oke, ada. Nah, ada ya. Nih, puasa di hari Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Alhamdulillah, ternyata pencarian kita dalam mencari hadis Nabi akhirnya ketemu. Oke, kawan-kawan, sahabat Eka sekalian, jadi hadis yang beredar di sini tentang puasa Arafah bisa kita ketemukan di dalam Sahih Muslim atau Sunan Muslim ya. Dan hadis ini bisa digunakan, bisa kita pakai. Nah, seperti itu cara mencari hadis tentang saum Arafah, dan hadis ini dikuatkan oleh ini ya. Hadis yang ini dikuatkan oleh Ustadz Ahmad. Kita lihat Musnad ini Nasai 23 dan nah di sini ya. Nah ini ya. Oke, kita kembali ke Muslim lagi. Ini tentang puasa Arafah.
ini ya, menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Nah, ketemu hadis ini artinya hadis tentang saum Arafah itu sahih, diriwayatkan oleh Muslim nomor 1977. Kalau di sini ditulisnya Muslim nomor 1162. Terdapat perbedaan nomor, tapi kalau ingin baiknya ya diceknya langsung ke kitab Muslimnya langsung cetaknya, itu benar. Tapi setidaknya dengan aplikasi hadis ini kita bisa menemukan oh ternyata hadisnya ada, bukan hadis palsu, bukan hadis bohong. Ini bisa kita amalkan. Lalu sedikit sebelumnya itu bagaimana cara mengecek apakah hadis tentang musyawarah ini sahih? Larinya ke sini sanad hadis. Lihat ini sanadnya dari Abu Haris turun ke Abdullah, turun ke Gaibah, turun ke sahabat, turun ke Muhammad, lalu jadilah sahih Muslim. Kita cek siapa Abu Haris. Abu Haris ini adalah sahabat. Dia meriwayatkan hadis dari Bukhari, Muslim. Ini Bukhari mengutip 47 hadis dari Haris, Muslim mengutip 37 hadis dari Haris, Tirmidzi mengutip 21 hadis dari Haris. Ini sahabat ya. Tutorial kedua kita akan bahas metode tahlil hadisnya. Ini hanya pengenalan dulu aja ya. Lalu dari Haris turun ke Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah ini adalah tabi'in, generasi setelah sahabat. Bagaimana komentar ulama? Ulama mengatakan dia sikoh. Sikoh artinya dapat dipercaya atau kuat. Jadi si Abdullah ini bukan pendusta, bisa dipercaya. Lalu turun ke Gailan. Gailan adalah tabi'in kalangan biasa. Nah, ini juga pendapat para ulama mengatakan Gailan adalah sikoh dan hadis ini terpercaya. Lalu turun ke Syu'ban ini sikoh tabi'in semakmum. Ini adalah tabi'in, sahabat, tabi'in, gitu ya. Oke, jadi hadisnya nyambung. Lalu Muhammad ini tabi'in biasa. Ini teman-teman lagi. Lalu ke bin Muhammad Ja'far turun ke Muhammad bin Muhammad. Nah, ini adalah tabi'ul utba. Nah, Muslim ketemu dengan Muhammad bin Mus'ad bin Ubaid. Jadi Imam Muslim mengetahui hadis saum Arafah dari Muhammad ibnu bin Mus'ad. Muhammad bin al-Musanna tahu hadis ini dari Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far tahu hadis ini dari Sa'ban bin Al-Wad. Sa'ban tahu dari Gailana bin Jarir. Gailana tahu dari Abdullah bin Mad. Abdullah tahu dari Haris bin Rabi. Haris tahu karena dia sahabat, pernah hidup berdampingan dengan Rasul. Jadi hadis ini adalah sahih. Oke, kawan-kawan, itu dulu tutorial hadis digital. Mudah-mudahan ini bisa